Kali ini saya berada di tempat yang Anda bisa lihat. Ada barongan, ada gong, ada gamelan, apa ini, tite, apa namanya ini Mas? Demo. Dan ada kendang dan lain-lain. Nah, kebetulan saya bareng sama Bapak Mohali atau Bapak Bodok Mohali. Oh, Bapak Bodok Kuswati, tapi panggilannya itu terkenalnya Mohali. Mbah Suro juga ya. Nah, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang seniman atau dia ini creator atau pembuat barongan. Seperti ini. Tapi nggak sekolah, tapi dia memiliki skill atau memang ya punya bakat dan ingin melestarikan kesenian. Nah, ini ada beberapa barongan yang sedang diproses. Ini pesanan juga. Barongan ini masih barongan atau ya barongan, ini namanya barongan, masih dalam proses pembuatan dan ini dalam pemasangan ini nih taring atau seong. Dan ada juga yang kecil. Nah, ini kecil juga sedang dalam proses proses pembuatan atau proses untuk nanti dijadikan barongan yang asik. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tapi ini memang sedang di servis atau memang ini seungnya itu atau taringnya lagi lepas, jadi ini sedang diservis. Nah, ini juga ada gong juga di sini, gong, intinya gamelan lah ya. Nah, ini juga Mbah Bodok ini sedang memasang taring untuk barongan yang kecil. Untuk anak-anak, untuk dewasa juga bisa. Boleh kita ngobrol-ngobrol, Mbah Bodok? Ya, boleh. Perkenalkan, sampean namanya siapa, Mbah? Sebetulnya nama saya tuh dari kecil Bodok. Dari kecil Bodok. Ya. Bodok itu biasanya nggak pernah mandi, Mbah. Ya, nama bener? Dulunya itu punya anak laki-laki itu mati, terus bahkan dinamain Bodok itu 40 hari itu nggak dimandiin. Oh, gitu. Sejarahnya itu seperti itu. Bodok itu nggak mandi, Bodok itu nggak mandi. Memang nama saya itu jelek sekali. Tapi biar nganu wis pokoknya. Iya. Nah, ini tapi ada perbaikannya. Kuswati itu ya nama yang bersih. Oh, Bodok jadi Kuswati Bodok Kuswati. Tapi kok bisa dipanggil Mohali? Kenapa itu, Mbak? Itu dulunya kakak beradik itu main sepak bola. Jadi kakak beradik itu nggak ada yang sebetulnya ya Gudang Kusyeti dan Bodok Kuswati, tapi panggilannya Mohali semua tuh. Oh, gitu. Oke, nah ini sampean kok bisa, maksudnya seneng dengan barongan atau kok buat barongan itu dari kapan? Oh, masih kecil sudah pakai. Hidup saya tuh sejak SD kelas 1 sampai kelas 6, bahkan buat prakarya tuh enggak dibuatkan oleh orang tua. Jadi memang buat sendiri ya, Mbak? Buat sendiri. Berarti memang sudah dari kecil dari kecil ya. Udah menggeluti ya barongan, apa dan itu sapu, apa itu suling, apa itu barongan, itu apa, seneng membuat sendiri pokoknya. Ya. Tapi kalau misalkan lama kelamaan kan di desa kita ada barongan yang namanya barongan plus kuda lume itu. Nah, terus dulunya itu beli dari desa lain. Nah, daripada itu beli dari desa lain lah, buat sendiri. Akhirnya buat sendiri. Coba buat sendiri. Tapi nyatanya ya bisa. Tapi kak terus ada yang pesan-pesan buatkan barongan kecil seperti ini. Seperti ini. Ini barongan kecil. Walaupun itu paling kecil 50.000, nyampe 100, nyampe 200 itu ya saya tekuni untuk kehidupan sehari-hari ya, Mbak. Oke, siap. Tapi ya juga melestarikan seni budaya kuda lumping atau barongan juga, Mbak ya. Karena ya untuk anak muda zaman sekarang ya memang di samping adanya gadget dan lain-lain juga harus melestarikan budaya. Kalau misalkan nggak ada yang melestarikan, yo nanti bakalan punah.
gitu toh Mbah? Iya. Nah terus ini proses pembuatan barongan itu biasanya berapa lama Mbah? Kalau yang segini 1 hari juga bisa jadi. Oh, 1 Yang hari segini. jadi. Nah kalau misalkan yang Kalau gede kayak yang yang seperti 400 ini ya, atau yang seperti itu, Kalau yang ini sebesar ini 60 cm bisa manusia bisa masuk yang sekian. nah ini berarti Jadi kan ini masih bahan, ini bahan Bahan barongan, nanti bakalan akan ukurannya dibuat. dari sini kan. Nah, 20, 40 lah, 50 itu plus. Kalau ada 50 plus. gitu, ada Lah 50 tulang berarti. ini tulang apa nih namanya? Pundak Nah, tulang pundak itu paling itu 40. 40 kurang Lah lebih. kalau ini lubangnya ke 45 berarti manusia Bisa masuk. bisa masuk. Jadi ini nanti bakalan dibuat atau dibikin barongan yang bisa nguntal manusia atau bisa Makan nyaplok manusia. makan manusia seperti Yang itu. ini. Yang ini. Tapi ini pesanan atau gimana, Mbah? Ini pesanan dari Nggandu. Oh, ini pesanan dari Ngandu. Mbah Nggandu Bodo itu Sumur Banger ya. Sumur Banger sebelah barat. Pokoknya intinya Mbah Bodo juga menerima pesanan barongan-barongan. Jadi monggo kalau misalkan ada yang mau mesan ke Mbah Bodo silahkan bisa langsung datang ke workshop di Tegalombo atau bisa kontak langsung sama Mbah Bodo. Nah ini juga pesanan ini nanti kayu ini ya kan, kayu ini masih berbentuk seperti ini, nanti bakalan jadi seperti ini. Jadi prosesnya yo dengan ketelitian, dengan ketelatenan. Jadi nanti bisa membuahkan hasil karya yang itu baik juga. kalau Mbah Bodo nguri-uri. Mbah Bodo nguri-nguri namanya. Nah terus biasanya, nah untuk tarifnya gimana Bang? Mbah, untuk tarifnya Mbah? Maksudnya tarifnya Tarif itu misalkan, nah ini barongan segini nih harganya berapa gitu? 400. 400.000. Ini kalau misalkan 400.000 itu proses pembuatannya atau memang ini udah jadi dijual segitu? Iya, itu yang ukuran 30 paling 32 cm, 30 itu ya 400. 400.000 itu berarti kayu ini dari Mbah berarti Bodo 20 cm. itu ya, kayu dari Mbah Bodo intinya itu dijual 400.000. Iya. Gitulah. Nah, kalau misalkan kayu dari orangnya gimana, Mbah? Jadi orangnya dipotong. Dipotong. Ini kayu ini ada 1 kubik atau enggak? Kalau 1 kubik kira-kira itu 300 dengan transportnya mobil tuh gampangnya 50 apa 70 itu sekitar Intinya 400. ada hitungannya gitu loh Mbah ya. Dan kalau misalkan ya kembali lagi ke peruntukannya gimana dan kasarannya kalau untuk cari sendiri ya juga segitu. ada hitungannya lah pokoknya ya. Dan harganya juga bervariasi tergantung ukuran dan bentuk dan apalagi Mbah. Ukuran, bentuk, dan apalagi biasanya kesulitan atau gimana ya? Kesulitan kain biasanya. Kain. Kemul itu namanya apa sih? Kemul ya kainnya. Iya. Kemul aja pokoknya. Sama kemul Yang berarti sudah bergambar macan. Gitu ya. Itu kalau kainnya ya macam-macam. Kalau murah ya murah. Tergantung kalau yang ya. ukurannya 35 1 meter. Jadi tergantung. Paling enggak itu kainnya Alexandro. Oh gitu. Ya, intinya tergantung kualitas dan harga juga pasti bakalan mempengaruhi gitu Mbak ya. Siap. Nah ini lagi pasang apa ini Mbak? Pasang taring. Taring ya. Sebetulnya yang kecil tuh enggak pasang taring tapi ini permintaan pasang taring. Oh, jadi bisa kalau misalkan mau bikin atau pesen yang seperti apa juga bisa juga berarti Mbak bisa. ya. Tergantung permintaan. Bisa custom lah pokoknya. Ini bisa nanti pasang taring, nih proses pasang taring, setelah itu nanti dipasang rambut dan lain-lain, hasilnya nanti seperti ini. Tapi kalau misalkan yang kecil juga ada kemulnya juga Mbak? Ada kalau pesan. Kalau mau pesan, tapi kalau kepalanya aja bisa juga ya. Iya. Oke, siap. Nah, Mbah Bodo ini ada, maksudnya kalau misalnya ada yang orang mau pesen atau ada orang mau datang, bisa ada atau jam kerjanya gimana Mbah? Ya, kalau saya kan itu orang tani. Orang tani kadang-kadang ke sawah paling-paling ya perginya nggak jauh dari kampung sini. Pokoknya standby di rumah gitu Mbah ya. Siap, bisa langsung kalau misalnya mau pesen atau mau membuat atau mau bikin atau mau beli, bisa langsung datang ke Desa Tegalombo, Kecamatan Tersonang, Kabupaten Batang. Cari aja Mbah Bodo Mohali Barongan, pasti bakalan tahu. Nah, misalnya nggak tahu berarti dolane kurang adoh. Bisa Mohali, seperti itu. Bisa Mohali, bisa Koswadi ya.
Iya, bisa Mbah Oke, Suro. siap. Mbah Suro juga bisa, tapi mungkin yang paling asli terkenal, Kuswati. yang paling asli, Bodho ya Kuswati. asli Bodho Kuswati. Tapi kalau misalkan yang paling terkenal Mbah Bodho, Suro. Mbah Bodho Suro atau Mbah Mohali. Seperti itu. Mungkin cukup sekian berbincang-bincang sama Mbah Bodho. Nanti mungkin kalau pas lagi pembuatan barongan yang gede ini, kita bisa ngulik bagaimana sih tata caranya atau step by stepnya dan prosedurnya, mungkin SOP-nya atau seperti apa prosesnya. Nanti kita akan ngulik-ngulik lagi. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.